Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita yang merayakannya sepanjang minggu ini. Doa kakak kiranya kita semua adik-adik diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini, firman Tuhan yang kami dengarkan, biarkanlah itu bertumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah, sehingga kami anak-anak sekolah minggu semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama dulu bernyanyi ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Haleluya. Ya, adik-adik, kita sudah selesai bernyanyi. Hari ini kita memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab dan buku catatan kita untuk kita catat berkat-berkat yang bisa kita dapat pada hari ini. Nah, sebagai tema kita pada hari ini adalah Yesus membuat kita merdeka. Sekali lagi, Yesus membuat kita merdeka. Dan sebagai ayat dasar dari tema kita adalah dari kitab Galatia 5 ayat 1 dan Matius 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Yesus membuat kita merdeka. Nah, apa itu merdeka? Kalau kita lihat bendera merah putih, apa yang kita ingat adik-adik? Yang kita ingat adalah kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa yang tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Jadi artinya merdeka itu adalah tidak dijajah atau bebas. Sama seperti Yesus juga memberikan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati bukan dari penjajah, tetapi dari dosa, dari ketakutan dan kegelapan. Jadi merdeka itu adalah yaitu satu, tidak dijajah atau bebas, dan yang kedua adalah tidak terikat dengan dosa. Nah, yang kedua adalah kemerdekaan dari Yesus. Nah, Yesus telah mati di kayu salib supaya kita tidak diperbudak oleh dosa lagi. Artinya adik-adik, kita tidak lagi menjadi anak yang suka berbohong, yang suka marah-marah atau malas berdoa. Siapa di sini yang suka malas berdoa, yang masih suka berbohong, yang masih suka marah-marah? Jangan lagi ya adik-adik. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus jujur, sabar, rajin, dan mengasihi. Nah, yang ketiga adalah hidup merdeka sama dengan jadi garam dan terang. Kita mau lihat fungsi daripada garam itu adalah untuk membuat makanan menjadi enak. Karena itu, mari kita bikin dunia jadi lebih baik dengan kebaikan kita. Nah, yang kedua adalah terang. Fungsi dari terang itu adalah untuk menerangi yang gelap. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih Yesus di lingkungan kita, di sekolah, rumah, dan teman-teman kita. Contoh di Alkitab adik-adik, kita lihat yaitu yang pertama, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu adalah orang yang berani karena mereka bebas di dalam Tuhan. Yang kedua adalah Silas dan Paulus. Walaupun mereka di penjara, tetapi tetap memuji Tuhan. Contoh lainnya yaitu anak-anak Indonesia yang merayakan 17 Agustus dengan perlombaan. Nah, siapa kita yang sudah mengadakan perlombaan? Apakah di sekolah atau di lingkungan kita? Tentu kita ikut ya adik-adik ya. Karena apa? Ketika kita merayakan 17 Agustus, itu kita diingatkan bahwa kemerdekaan itu berharga. Nah, adik-adik, kalau kita sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama, jujur walau teman kita berbohong. Yang kedua, berdoa meski malas. Yang ketiga, mengasihi meski ada yang jahat kepada kita. Sekali lagi kakak sampaikan, apa yang kita lakukan setelah kita merdeka di dalam Kristus? Yang pertama adalah jujur walau teman kita berbohong. Yang kedua, berdoa meski malas. Yang ketiga, mengasihi meski ada yang jahat kepada kita. Jadi, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas untuk bermain,
tetapi kita bebas untuk melakukan yang baik dan benar. Ya, adik-adik ingat ya, Yesus sudah membuat kita merdeka. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jadilah garam yang bikin dunia ini lebih baik dan terang yang membuat orang lain melihat kasih Yesus melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Kiranya kita menjadi anak-anak yang semakin lebih baik, bisa menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membuat kami merdeka. Tolong kami supaya kami jadi garam dan terang di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Berkati gereja kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati papa mama kami dan saudara-saudara kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.